Hai sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kito. Nah sobat, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik bersama salah seorang penulis dari Jambi. Ini bukunya udah ada di depan saya. Nanti saya spill ini judul bukunya apa. Tapi kita sapa dulu orangnya. Kita sudah bersama Rahma Yuniarsi. Hai Rahma. Halo, panggilannya Rahma ya? Iya. Enggak Yuni aja? Enggak, atau tapi boleh Arsi? aja sih. Boleh aja sih, bebas. Familiarnya panggil apa? Rahma. Rahma. Iya. Rahma aktivitasnya apa sekarang Rahma? Alhamdulillah sehari-harinya fokus nulis juga sih, Bang. Terus juga ya pekerja kreatif lah. Oke, freelance? Ya, freelance. Di mana-mana bisa? Di mana-mana bisa. Udah gabung sama media? Ada sih. Ada ya. Ada. Jambi, luar Jambi? Ya salah satunya sih berkontribusi untuk TVRI juga. Wah, ya. keren banget. Karena Rahma ini juga merupakan anggota komite Iya, pencinta betul. TVRI Jambi. Ya, Wah, keren TVRI banget. Punyo Kito. TVRI Punyo Kito. Dengan siapa di mana? Udah kayak iklan ya. Jadi Rahma ini seorang penulis. Ya, benar. Dari kapan suka nulis? Sebenarnya kalau suka nulis sih dari kecilnya udah suka nulis ya, Bang ya. Tapi aktif menulis itu mulai SMP. Oh, apa yang melatar belakangi kok bisa jadi aktif menulis? Oke, jadi sebenarnya lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi Berarti teman-teman Rahma berarti penulis semua dong? enggak, Kalau lebih lingkungan. ke keluarga. Oh, keluarga. Iya, lebih ke keluarga. Wah, berarti ini turun temurun dong, warisan ya? Enggak sih, jadi ini pertama yang suka nulis di keluarga. Oh. Tapi keluarga suka baca. Oh, Nah, oke. gitu. Berarti lingkungannya tuh nggak jauh-jauh dari buku. Iya, benar banget. Oke, gara-gara suka baca, berarti tertarik juga untuk Iya. bisa menciptakan buku. Iya gitu. Jadi karena menurut Rahma pembaca yang baik itu pasti penulis yang baik sih. Yang suka baca siapa? Ibu suka, Terus? ayah suka, Kakak? tante suka. Tante juga suka. Iya, jadi keluarga itu rata-rata tuh suka baca. Jadi waktu kecil, aku tuh punya tante yang banyak banget bukunya. Jadi suka dibacain. Terus waktu kecilnya suka diajakin ke Gramedia, ke toko buku. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya yang mendasari, oh ternyata menulis itu menyenangkan gitu. Tapi kamu suka baca juga? Suka baca juga. Gara-gara lihat tante, pak ayah sama ibu baca, jadi kamu Iya, juga tertarik iya, untuk suka baca. Terus juga memang waktu kecil itu kan mungkin teman-teman yang lain itu punya banyak mainan gitu kan, Bang. Kalau kamu Jadi, punya banyak buku. Iya punya banyak buku. Jadi ketika teman-teman bisa bercerita, oh mainanku keren loh. Aku punya mainan seperti ini. Mungkin teman-teman cuma bisa menjelaskan sebatas bagusnya mainan mereka. Iya. Tapi ketika kita yang suka nulis, yang suka baca, bahkan kita tuh bisa bercerita panjang lebar. Bahkan kita bisa menjelaskan sesuatu yang mungkin belum bisa orang jelaskan gitu. Gitu sih uniknya. Oke. Berarti faktor lingkungan ini juga bisa Iya. mempengaruhi karakter dari seseorang yang ada di dalam situ ya. Salah satunya Rahma gara-gara ayah ibunya, tantenya suka baca, jadi otomatis ya Iya. tingkat keponya juga tinggi ya. Iya, betul. Betul kan? Kan banyak buku kan, ini kayaknya harus dibaca deh gitu. Betul, ini tentang apa sih? Tapi kan kelas 1 SMP ya tadi ya? Iya. Yang suka mulai nulis Iya, ya. udah aktif nulis. Udah aktif nulis. Tapi kayaknya kalau untuk baca itu mungkin dari usia SD sudah ya. Udah. Jadi tertariknya kenapa sih? Yang pertama baca dulu. Tertariknya Oke. kenapa? Baca. Jadi kalau menurut Rahma itu apa ya, dengan membaca kayaknya kita bisa banyak tahu deh. Kita punya wawasan yang luas. Terus kita bisa peka terhadap lingkungan. Jadi yang uniknya dari perjalanan menulis Rahma, Bang. Rahma itu dulunya SMP-nya asrama. Asrama? Iya. Sekolahnya asrama. Oke. Jadi di asrama itu nggak boleh pegang handphone. Boarding school ya? Iya, boarding school. Nggak boleh pegang laptop. Heeh. Sementara ini suka nulis nih. Oh iya. Jadi Berarti pegang pensil sama pena atau kertas dong? iya, jadi yang abang harus tahu kalau hari ini Rahma tuh udah punya beberapa karya. Jadi Rahma itu memulainya di buku tulis. Oh. Jadi Rahma tuh nulis Buku tulis terus. yang bergaris-garis ya, Iya, bukan yang buku HVS tulis. ya? Enggak, di buku tulis, terus dikasih ke teman-teman, terus mereka ngebacain. Karena kita juga nggak dibolehin bawa novel kan, kita nggak boleh baca-baca buku yang lain. Itu yang kamu karang cerita apa? Cerita tentang keseharian, terus juga tentang persahabatan, tentang keluarga. Jadi bentuknya kayak cerpen gitu ya? Bukan cerpen sih, kayak cerita bersambung gitu. Oh, series. Iya, series. Jadi nanti nih misalnya abang baca nih, Oke. terus gantian lagi siapa lagi, mana lagi sambungannya, mana lagi lanjutannya gitu. Jadi oh ternyata nih kayaknya banyak yang suka deh dengan tulisan aku gitu. Akhirnya nulis terus, disemangatin teman-teman. Ya udah, punya karya ada beberapa sih waktu itu di
asrama. Sampai sekarang masih dijaga sih karena kan sebagai saksi awal mulanya menulis. Betul, gitu. berarti bukunya masih awet terjaga ya? Masih ada. Nggak dibawa ya bukunya ya? Enggak, kebetulan nggak dibawa. Duh, jadi penasaran ceritanya. Tapi cerita tentang apa yang kamu karang waktu itu? Tentang ya keseharian, persahabatan gitu. Ya tentang konflik sehari-hari yang mungkin ini seru nih. Terus juga persoalan-persoalan yang pastinya tuh ya ada motivasinya. Itu di lingkungan sekolah berarti ya? Lingkungan Untuk sekolah. ceritanya yang di lingkungan sekolah aja ya? Iya. Oh, tapi bisa diceritain sedikit nggak? Untuk ya konflik-konflik di lingkungan sekolah yang kamu tulis menjadi sebuah cerita itu. Iya, jadi aku kan dulu asrama tuh dengan berbagai sifat, dengan berbagai sikap. Apalagi ketemu terus tiap waktu benar. ya. Jadi sebenarnya tuh hal-hal sepele, tapi mungkin itu maknanya luar biasa. Contohnya seharian itu tuh kayak berbagai macam karakter, mungkin ada pembelian, terus juga dengan adanya beberapa kenakalan remaja. Di situ juga Rahma tuangin sih Bang. Jadi jatuhnya dari karya-karya Rahma ada pesannya ada ya. Pesannya gitu. Oke, menarik juga berarti ya. Tadi kamu sudah bilang ada beberapa karya yang sudah kamu rintis semenjak kamu berada di asrama. Nah, yang tadi baru yang satu ya. Ya itu, tapi itu nggak di ini. Itu nggak dihitung. Oh, nggak dipublish. Berarti untuk konsumsi pribadi dan orang-orang terdekat saja. Oh, oke. Karena capek juga Bang, nulisnya banyak soalnya kan. Banyak soalnya. Tapi biasanya timing kamu nulis tuh kapan sih? Kan kalau di sekolah kan waktu itu kan ya kita kan sibuk juga untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, apalagi asrama yang begitu ketat ya. Tapi gimana kamu bisa menyempatkan waktu untuk menulis? Nah itu, jadi temanku itu pernah cerita kan sama aku. Jadi kebetulan dia tuh juga suka nulis. Dia cerita dari pagi sampai malam lagi tuh udah diatur waktunya. Sementara aku tuh anak asrama, kenapa bisa? Dia curhat tentang dirinya kan. Jadi ya Rama dengerin dulu kan. Di ending baru Rama bilang, aku juga di asrama dulunya, dari subuh sampai malam. Itu juga udah punya aturannya sendiri gitu. Jadi jatuhnya tuh ketika kita mencintai sesuatu, apapun hambatannya, kita pasti akan meluangkan waktu untuk itu. Karena udah jadi hobi ya. Karena udah jadi hobi gitu. Mau nggak mau ya udah, karena kita fun menjalaninya kan. Iya, karena juga kan kita nggak ada handphone kan Bang waktu itu di situ. Nah itu karena waktu itu kan nggak ada handphone, nggak ada laptop, terus cari referensi kayak kosakata dan lain sebagainya itu gimana? Kan dari suka membaca. Jadi sebenarnya orang-orang yang suka baca itu pasti kosakatanya bertambah ya. Iya, bertambah terus gitu. Terus juga kita kan terus belajar ya di situ. Jadi dengan apa yang ada ya kita manfaatin gitu Bang. Terus kamu menuangkannya itu seperti apa? Karena kan biasanya kita itu bisa menulis cerita itu dari hal-hal yang biasa kita lihat seperti dari film, terus juga dari lingkungan-lingkungan yang ada di luar. Nah, kamu biasanya untuk menerasikannya itu gimana? Ya sebenarnya walaupun kita di asrama, kita tuh ada jadwal untuk nonton. Oh, ada jadwal nonton. Ada jadwal untuk nonton. Jadi masih bisa melihat dunia luar sebenarnya gitu. Cuma ya terbatas aja gitu. Terus juga dari pengalaman yang udah kita alami lah ya, walaupun masih SMP gitu kan. Tentang orang tua, tentang keluarga, tentang teman-teman. Jadi dengan adanya lingkungan, ya itu sebenarnya tuh udah ngebuat kita tuh peka. Terus memperhatikan gitu. Ya jatuhnya di situ sih Bang. Oke. Berarti hal-hal yang mungkin bisa jadi kita anggap sepele di dalam kehidupan kita, tapi punya nilai, itu juga bisa diangkat menjadi sebuah cerita yang bisa ditulis ya. Dan ini merupakan kebiasaan yang bagus juga. Apalagi apa ya, kalau anak-anak SMP, SMA, kalau zaman saya sih suka nulis diary. Itu relate juga ya berarti. Ya sebenarnya sih memulai itu tuh dengan menulis diary juga harusnya. Iya, karena kita kan semuanya pasti bisa nulis kisah kita sendiri kan. Experience sehari-hari lah ya. Ini zaman-zaman old pasti tahu banget nulis diary ya. Kertasnya warna-warna, Wak. Iya benar. Terus ada gemboknya tuh. Ada gemboknya. Sampai sekarang masih ada juga sih, Apa sih namanya? Binder ya. Binder. Tapi si Rahma juga tahu loh sama binder ya. Saya pikir tadi nulis. Karena masih waktu SD. Oh, SD masih kebagian ya? Iya, masih ada binder. Oh, ini kelahiran tahun 90-an kayaknya. Iya. Tapi mix Gen Z dong. Iya, betul. Tapi teman-teman Rahma waktu di asrama dulu ngelihat Rahma suka nulis, ada yang ini nggak? Ada yang suka tertarik juga nggak? Jadi ikutan nulis juga? Atau mungkin minimal baca deh?
Banyak yang suka baca ya? Emang banyak juga. Karena berarti, mungkin nggak ada handphone tadi. Berarti kamu menginfluence mereka juga kan? Enggak sih Bang. Jadi untuk faktanya ya. Jadi waktu di SMP bahkan Rama itu terkenal dengan anak yang bandel. Oh, kok nggak kelihatan bandel? Iya, anak yang bandel gitu. Waktu SMP ya? Waktu SMP gitu. Udah jadi, SMA, udah tamat, udah tobat, wah. Udah tobat. Iya, jadi kamu bandelnya kenapa waktu SMP? Jadi ya kan namanya asrama itu kan banyak peraturan. Jadi sebenarnya bandelnya ya di situ-situ aja sih. Jatuhnya kayak ya kadang ininya telat lah, terus sholatnya bolong lah, terus apa gitu. Jadi kayak kenakalan ya begitulah. Tapi mungkin lebih daripada yang lain. Ya, jadi waktu di asrama itu untuk untuk siswa-siswa yang bandel itu tuh ada hukumannya. Yang level yang paling tinggi itu tuh pakai jilbab pelanggaran. Rahma pernah pakai jilbab pelanggaran. Warna apa jilbabnya? Warna orange. Warna orange. Iya, itu pelanggaran keamanan. Jatuhnya kayak troublemaker nih orang gitu kan. Berarti itu punishmentnya untuk kamu ya? Tapi jatuhnya tuh gini Bang, kalau hal-hal itu tuh nggak ada, itu nggak akan jadi cerita. Iya betul. Iya itu, mungkin gitulah ya kehidupan penulis ya. Kisah-kisah indah semasa sekolah itu juga menarik ya. Iya, kalau lurus-lurus aja kayaknya nggak punya cerita deh. Aduh, ini nggak nyangka juga dia sekolahnya degil ya. Degil. Oke, Rahma, ini di depan saya ini kan udah ada satu buku. Berarti ini karya yang keberapa nih? Kalau menurut kamu? Ke-12. Ya. Oke, ini judulnya adalah Negeri Pusako Batua. Ini tahun berapa kamu rilisnya? Jadi ceritanya sebenarnya sih udah lama banget Bang ya. Tapi prosesnya tuh yang panjang. Iya, betul. Jadi ini tuh buku yang beda dari yang sebelumnya. Jadi bedanya apa? Yang pertama ya biasanya kan nulisnya fiksi nih, novel gitu kan. Jadi dengan adanya Negeri Pusaka Batua sebenarnya itu sebagai tamparan sih. Tamparan untuk Rahma sendiri. Jadi tahun 2020 Rahma KKN. Di mana? Di Tanjung Jabung Timur. Oke. Jadi di Muara Sabah atau di desanya lagi? Di Berba. Di Berba. Di Berba. Jadi di Tanjung Jabung Timur itu kan ada makam orang kayu hitam. Iya. Nah, Rahma KKN tepat di makam orang kayu hitam. Oh, kamu nginep di situ? Iya, nginep di situ. Oh, jadi, ada desa ya di situ? Ada. Jadi kurang lebih 2 bulan di situ. Ya, apa ya? Ngelihat makam orang kayu hitam. Jadi pengen tahu lebih dalam gitu tentang ibunya, ayahnya, silsilahnya silsilah keluarga. Gitu. Dan ternyata ya contohnya Jambi hari ini gitu dengan ikonnya Tugu Keris, Angso Duo, dan berbagai macam yang lainnya. Ya ketika teman-teman mungkin dari luar kota nanya, kenapa sih Jambi tuh ada Tugu Keris? Nah kita tuh sebagai anak muda bisa nggak sih jawabnya? Untuk mengenalkan Jambi gitu. Oh ternyata masih banyak dari kita tuh yang nggak bisa ngejawab. Termasuk Rahma sendiri tuh kayak masih ngerasa kayak wah banyak banget nih yang nggak kita tahu tentang Jambi. Nah jadi dari KKN itu muncullah kesadaran, kayaknya tuh udah beberapa karya kok belum nulis tentang Jambi sih gitu. Kayaknya nggak afdol gitu loh Bang. Lahir di Jambi nih, terus juga udah sering nulis tapi nggak berkarya untuk negeri sendiri. Kalau selama ini mungkin nulisnya novel. Iya. Jadi akhirnya ya diputuskan kayaknya harus ada satu karya untuk Jambi supaya orang lebih tahu Jambi. Iya, karena jatuhnya ya anak muda kan jarang ya mungkin dipermasalahkan kayak kalian nih nggak peduli lagi nih dengan budaya gitu. Ya enggak gitu. Kita sebenarnya suka. Dan hal-hal kayak gini banyak banget loh Bang teman-teman yang suka. Oh ternyata Jambi tuh begini ya gitu. Mungkin ngemasnya aja sih. Iya. Nah karena banyak kan buku-buku tentang Jambi banyak. Betul. Tapi mungkin nggak bisa disalahkan ketika cara pengemasnya terlalu kaku gitu. Jadi makanya ya ada gambarnya, terus bahasa sederhana biar teman-teman juga mudah mahamin. Bahasanya juga lebih santai ya. Santai. Jadi ini juga bisa untuk konsumsi anak-anak zaman sekarang yang nggak suka ribet. Iya nggak suka ribet. Ada gambarnya juga lagi. To the point sih Bang bukunya. Negeri Pusako Batua untuk judulnya. Tadi dari tahun berapa ini kamu KKN? 2020. Wow, baru tamat dong kamu berarti. Iya. Kurang lebih 2 tahunan ya? Iya, baru-baru juga deh. Baru-baru tamat juga ya? Iya. Oke, ini yang diangkat dari sisi budaya dan juga sejarahnya itu selain orang kayu hitam, itu apa lagi di sini? Di sini gak apa-apa kan kita bedah kan bukunya kan? Gak apa-apa nih lah.
Ya. Jadi di sini juga ramah informasiin sih Bang. Mungkin masih banyak yang teman-teman yang belum tahu di mana sih makam orang kayu hitam. Di mana sih candi orang kayu hitam? Di mana sih makam Putri Pinang Masa? Oh, di sini sudah ada gambarnya juga ya. Jatuhnya ini tuh ada cerita, tapi juga ada informasi. Jadi teman-teman kalau yang nggak tahu makamnya bisa ziarah gitu. Karena kan itu ya dipercaya sebagai makam raja kita kan, Bang. Betul. Di sini juga ada tidak hanya orang kayu hitam aja ya. Orang kayu Pingai, orang kayu Kedataran, Paduka Berhalo juga ada. Itu ayahnya orang kayu hitam. Tumenggung Meramato, Putri Pinang Masa. Iya. Oke, ini di Kumpeh kalau nggak salah ya. Nah, benar Bang, di Kumpeh. Macam-macam ya. Terus juga ada ikon-ikon Jambi. Iya. Oke, berarti ini adalah salah satu bentuk kepedulian kamu dengan Jambi ya. Oke, karena banyak orang mungkin tahu pahlawannya, tahu tokohnya, tapi tidak tahu di mana makamnya di. Bahkan yang paling susah dicari itu makam orang kayak Gemuk, Bang. Yang mana tuh? Ada di sini? Ada. Nggak jauh dari Pinang Masa juga sih. Oke. Karena dia perempuan, dia jarang tersorot. Nih, kita kasih tahu dulu ya sama sobat ya. Ya. Ini ada makam Datuk Paduka Berhalo yang berada di atas Bukit Pulau Berhalo. Ya. Ini ya yang atas ya, Rahma ya. Terus yang ini Rahma? Itu makam Putri Selaro Pinang Masa di Desa Pemunduran, Kecamatan Kumpe Ulu. Oke, next yang atas ini Rahma? Itu Temenggung, Bang. Oke. Itu di Puskesmas. Makam Tumenggung Merah Mato berada di Puskesmas. Oh, di Puskesmas Putri Ayu. Berarti di Kota Jambi ya? Iya, itu di Kota Jambi. Dekat mananya Rahma? Dalam puskesmasnya. Di dalam puskesmas. Iya, kita makam kalau ini lihat, iya harus ke dalam puskesmas. Oh, saya juga baru tahu loh. Oh iya. Ini beruntung banget saya baca bukunya Rahma nih ya. Terus ini ada makam orang kayu Pingai. Ini di mana nih? Di dusun Kampung Baru. Di seberangnya makam orang kayu hitam. Oh oke. Di Simpang Tua Kecamatan Berbak ya. Ya. Terus juga ada makam orang kayu Kedataran berada di Kampung Kedataran Desa Sipin Teluk Duren. Oh di Kumpeh Ulu. Iya nggak jauh-jauh Bang sebenarnya. Saya kira tadi cuman makam Putri Pinang Masa aja di sana. Ternyata juga ada ya, banyak ya. Oke. Terus ini juga ada ini yang kamu bilang tadi ya, orang kayu gemuk berada di Desa Pemunduran. Deket juga berarti. Tapi dia tuh lumayan ke dalam. Kalau Pinang Masa kan di luar. Iya, di pinggir jalan. Kalau ini ke dalam lagi ya. Iya, ke dalam. Oke. Terus ini juga ada ini tadi makam orang kayu hitam ya. Makam Mayang Mangurai di dusun Kampung Baru. Deket juga berarti. Oke. Terus ini apa nih? Foto apa ini? Nah, jadi ini tuh dipercaya sebagai pemandian Putri Selaro Pinang Masa. Jadi kan yang mana? Ada makam, yang atas ya? Iya. Jadi airnya itu nggak pernah kering-kering katanya. Oh. Bahkan udah pernah kemarau 2 bulan berturut-turut itu nggak kering. Padahal tuh ya kayak tempat pemandian biasa Bang. Bukan sungai ataupun dalam gitu nggak. Kayak pernah kayak sumur lebar gitu ya? Bukan? Dibilang sumur enggak? Enggak juga ya? Rendah banget sih bahkan. Jadi itu dipercaya sebagai tempat pemandiannya Pinang Masa. Ini lokasinya kalau dari makamnya di belakang Pinang Masa. Pas di belakang? Iya di belakang. Oke. Terus ini juga ada Candi 1 dan 2 orang kayu hitam berada di dusun Kampung Baru, Berbak. Makam orang kayu hitam. Jadi sebelum masuk makam ada candi. Oke, ini berarti candi ya? Iya candi. Candi 1 dan Candi 2. Iya. Oke, jadi tidak hanya kita tahu ya bahwa hanya ada KCBN Candi Muara Jambi saja, tetapi ada di beberapa daerah lainnya itu juga terdapat candi peninggalan masa sejarah. Benar. Kayaknya banyak banget deh Bang. Kalau digali mungkin candi semua. Betul. Tapi kamu masih ada penelusuran lagi nggak untuk makam-makam dari Kerajaan Jambi nih? Ya kayaknya apa ya? Sebenarnya sih pengen tahu banyak gitu, tapi kayaknya sih untuk karya yang ini juga butuh tanggung jawab Bang. Jatuhnya tuh kayak kita kan kasih informasi ke anak muda, ke masyarakat gitu. Jatuhnya ya karya ini apapun masukan, apapun saran, kita akan terus perbaiki. Oke. Nah di sini kan juga ada kisah-kisah ya dari kerajaan ya. Nah kamu mendapatkan kisah-kisah ini dari mana? Jadi buku ini tuh sebenarnya lebih ke legenda. Yang turun-temurun gitu. Karena kalau ngebahas sejarah kan ya berat banget kan Bang. Iya betul. Jadi jatuhnya cerita turun-temurun yang mengisahkan tentang adanya negeri Jambi dulunya gitu. Berarti sumber yang kamu dapatkan ini apakah? Dari literasi juga ada. Literasi juga. Dari beberapa buku, narasumber. Narasumbernya berarti langsung di lokasi. Ada juga sejarawan, budayawan juga bantuin. Tua-tua Tenggane juga mungkin ya. Bahkan lembaga adat.
udah revisi. Oke. Kamu ceritain dong proses sehingga kamu bisa menerbitkan buku ini, kayak gimana suka dukanya, terus tantangannya seperti apa? Berarti secara keseluruhan ya? Iya, betul. Oke. Jadi diawali dari KKN ya. Jadi ini sih jatuhnya kalau suka duka gitu ya, pasti banyak banget dong Bang. Jadi mulai menulis itu kan SMA. Dulu SMP-nya tuh di luar kota, jadi nggak begitu tahu Jambi. Oh, di mana dulu SMP? Di Padang. Di Padang. Jadi berarti SMA balik lagi ke Jambi. Balik lagi ke Jambi. Jadi cari-cari nih ada nggak ya penerbit di Jambi gitu. Nggak nemu Bang. Bahkan udah masukin karya di beberapa penerbit, ya ditolak, dicuekin, diacuhin, gitu. Akhirnya ada kesempatan waktu itu akan kedatangan salah satu orang penting lah gitu ke sekolah. Jadi gimana caranya buku ini tuh harus selesai. Iya. Harus selesai dan juga kalau bisa orang penting tadi jadi jembatan untuk buku kamu ya. Betul banget. Karena kita sadar kita harus jemput kesempatan itu. Iya, gitu. Betul. Jadi ketemulah dengan orang baik gitu. Orang baik yang akhirnya mau nolong. Buku itu selesai jam 4 subuh dan dikasih ke orang penting tadi itu masih dalam keadaan panas. Jadi di situ itu untuk pertama kali gitu, sampai akhirnya ya dapat penerbit gitu. Itu pun ya setahun 2 tahun baru akhirnya dapat penerbit, baru akhirnya dilihat penerbit. Jadi yang awalnya itu susah banget ditemui, yang bahkan nolak kita berkali-kali, itu akhirnya ngundang kita. Terus juga mungkin yang dulunya susah banget ditemuin, bahkan akhirnya berusaha untuk menemui Rahma gitu. Jadi jatuhnya ya kita harus berusaha terus. Kita nggak bisa nunggu aja. Iya gitu. Betul, kita harus jemput bola. Iya betul banget. Jadi ada cerita yang mungkin tuh ya Allah tuh baik banget gitu. Jadi waktu SMP kita kan ada jadwal nonton tuh Bang. Nonton setiap bulannya. Jadi setiap masuk jatuhnya tuh kayak layar tancap lah ya gitu. Pakein fokus ya. Iya pakein fokus ya. Ya bioskopan lah gitu. Iya kan. Baik. Jadi setiap masuk itu bayarnya 3.000. Oh, 3.000. Jadi murah ya. Iya murah ya. Ada yang jual ini nggak, telur congkel nggak sih? Atau kita membuka juga. Jadi waktu itu Rahma tuh selalu pengen paling depan. Cuman buat berdoa aja gitu. Jadi waktu itu film yang paling ngetren banget tuh Negeri 5 Menara, karya Ahmad Fuadi. Terus juga Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, jadi untuk duduk di depan, Rahma tuh selalu bilang ke teman-teman, Ahmad Fuadi itu juga di asrama loh gitu. Terus juga Rahma kan juga belajar bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan. Jadi ada mantra ajaib bagi dia itu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan Rahma juga belajar itu. Dia di asrama dan dia belajar yang sama dengan kita. Dia suka nulis, saya pun suka nulis gitu kan. Jadi kelak saya akan punya karya seperti Ahmad Fuadi dan karyanya difilmin. Rahma bilang gitu kan. Berarti ada optimis kamu di sini ya. Jadi gitu juga dengan film Surat Kecil untuk Tuhan. Kelak aku akan punya karya seperti itu dan akan difilmin. Dan beberapa tahun kemudian Rahma tuh dapat undangan Bang, jadi bintang tamu. Di Jambi juga. Oh di Jambi, Jadi bintang tamu. Jadi narasumber. Ya acaranya cukup besar gitu kan. Jadi narasumber. Yang di Jamtos? Enggak, bukan. Oh bukan. Kesebut lagi Pak. Bukan. Jadi dan Rahma tuh waktu datang hari itu, Rahma tuh nggak tahu Bang. Ternyata bintang tamunya ada 2, bukan Rahma sendiri. Dan ternyata bintang tamu yang satunya itu Ahmad Fuadi. Oh, kamu disandingkan dengan dia? Iya, Ahmad Fuadi. Jadi kayak wow gitu. Jadi kayak ketika kamu tuh suka sama seseorang, bahkan Allah tuh bukan cuma kasih kamu bisa foto bareng atau gimana, tapi kamu tuh udah sepanggung sama dia, bisa kamu ngobrol tuh bareng-bareng langsung sama ya? dia gitu. Kamu satu event sama dia gitu. Terus juga untuk Agnes Davonar, penulis Surat Kecil untuk Tuhan. Bahkan buku Rahma tuh ada yang direview sama beliau, dan Rahma tuh deket banget sama beliau. Dan ketemunya tuh juga dengan cara yang nggak disangka-sangka gitu. Jadi banyak hal-hal yang ya dulunya cuma kita usahain, ternyata tuh lebih dari itu. Bahkan setiap karya itu menghantarkan pada mimpi-mimpi Rahma gitu. Bahkan ketemu orang-orang hebat yang Rahma suka, contohnya kayak Najwa Shihab. Mungkin Rahma cuma ngefans sama beliau, pengen ketemu sama beliau, tapi Tuhan kasih lebih. Pernah ketemu juga? Iya, di salah satu program beliau,
Rahma terlibat di situ untuk berkontribusi untuk Jambi. Oke. Jadi emang ketemu langsung dengan beliau, ngobrol langsung sama beliau. Bahkan terlibat di situ. Jadi kayak apapun yang kamu inginkan, apapun yang ingin kamu usahakan, ya usahakan terus. Gitu Bang. Yang penting kita harus memberikan sugesti di pikiran kita tuh kita bisa. Iya, kita bisa. Gitu. Kalau seandainya kita udah kayak ada tanda-tanda pencerah, itu kan sama kayak doa juga ya. Iya, tapi kalau misalnya kita selalu bilang diri kita pasti bisa, cita-cita kita terwujud, itu kan sebuah doa juga yang kita amalkan juga. Jadi kata-katanya harus baik, tulisannya harus baik, berenergi lah gitu kan Bang. Betul. Ini nggak nyangka juga berarti kamu ya, yang selama ini kamu ngefans cuma lihat karya-karyanya saja, tetapi Allah tuh ngasih jalan bahwa kamu bisa langsung berkomunikasi dengan mereka, orang-orang hebat ini. Betul, bahkan tuh pasti kita pernah merasa capek kan Bang. Jadi setiap merasa capek pasti ada titik jenuhnya juga kan. Tapi kayak ketika diri mau berhenti pun Allah tuh nggak ngizinin gitu. Jadi jatuhnya pernah nih lagi diem-diem aja gitu kan. Tiba-tiba ada yang nelpon, tiba-tiba ada yang ya ngajakin ini ngajakin itu. Jadi kayak Allah tuh nggak akan pernah nyuruh kamu berhenti. Gitu, karena kamu tuh mulainya tuh untuk apa gitu. Kalau kamu akhirnya berhenti, kamu nggak akan tahu endingnya gimana. Kan gitu Bang. Oke. Nah ini kan kesempatan buat kamu ketemu orang-orang hebat. Terus apa yang bisa kamu adopsi dari mereka? Oke. Jadi apa ya, pastinya tuh untuk ngefans sama mereka yang hebat. Itu juga apa ya, ada energi yang bisa kita ambil gitu. Jadi jatuhnya sebenarnya sih yang paling pertama sekali itu motivasi Bang. Karena Rahma yakin nggak ada yang secepat itu, nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang langsung tiba-tiba hebat, itu nggak ada. Jadi sebenarnya untuk bertemu mereka, untuk menjadi seperti mereka, ya kita butuh proses. Itu sih yang selalu Rahma ingetin ya dalam diri Rahma gitu. Kalau kita pengen jadi seperti itu, ya kita tanyain ke diri kita. Karena cuma ada dua, kamu benar-benar mau atau cuma mau aja. Kalau benar-benar mau ya harus sungguh-sungguh, harus dibuktikan. Harus sungguh-sungguh. Gitu. Oke. Ini proses ini penting banget ya, berarti. Dan proses itu kalau bisa sudah harus dimulai sejak dini, agar nanti di waktu yang lebih panjang kita juga dapat memanen dari proses tadi. Salah satunya seperti Rahma tadi bisa bertemu orang-orang hebat ya. Berarti banyak banget dong ilmu-ilmu yang sudah kamu dapatkan dari mereka. Ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Ya semoga terus menjadi ya motivasi. Terus juga bahkan ya bukan untuk diri sendiri, karena bagi Rahma ya kalau kita terlahir di dunia ya kan sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat. Berarti kita bukan hidup untuk diri sendiri. Iya betul. Nah Rahma, tadi Rahma juga bilang ya kalau misalnya ada titik jenuhnya, ada waktu ya. Karena ini kan kebiasaan yang selalu berulang kita lakukan, pasti ada rasa bosan gitu dalam kebiasaan tersebut. Tapi sebisa mungkin kita tuh kan harus bisa menolak rasa bosan tadi karena ini sudah menjadi sebuah hobi dan juga profesi. Nah biasanya hal-hal yang buat Rahma bosan, jenuh dengan kegiatan ini tuh apa dan bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya sih kalau dibilang apa yang buat bosan, nggak tahu juga ya Bang ya. Jatuhnya tuh mungkin ya kadang kita lagi capek aja kali ya. Gitu. Oh bisa jadi ini faktor capek juga ya. Karena kalau ngebosanin nggak sih, jatuhnya tuh hal yang Rahma suka ya kita berusaha, kuncinya kan disiplin, konsisten gitu. Karena ketika kita udah membiasakan itu, ya itu tuh nggak perlu kita cari karena itu kebutuhan kita gitu. Tapi mungkin apa ya, lebih tepatnya untuk terus menjaga itu ya selalu ada cara gitu, entah itu jalan-jalan. Oh healing. Iya healing. Betul. Entah healing, itu bahkan diem aja. Betul. Jadi saya suka healing tadi ya. Sekalian healing, mungkin bisa sekalian cari referensi juga ya. Betul. Kayak Rahma kan nulis buku tentang Negeri Pusako Batua. Dia healing ke daerah Sabah. Bisa sekalian explore juga tempat-tempatnya. Terus mengerangkum beberapa informasi-informasi, dijadikanlah sebuah buku. Ya Rahma, jadi keren. Kayak jatuhnya tuh setiap perjalanan, bahkan daun yang jatuh pun, semut yang berjalan pun itu udah rumput yang bergoyang pun ya. Iya betul. Bisa aja. Tapi saya penasaran juga nih dengan karya-karya Rahma yang lain, novel-novelnya. Boleh di-spill nggak sih? Boleh. Tapi by the way, sebelum kita ke sana nih, kalau untuk buku ini bisa didapatkan di mana?
Di Gramedia bisa. Oke, sudah ada berarti ya? Ada. Di toko-toko buku juga. Ya? Oh, bisa langsung sama Rahma? Bahkan untuk di Jambi, ya jatuhnya sih kita bicara juga ke pemerintah pun juga bisa, karena jatuhnya buku ini baru aja ya disupport langsung sama Gubernur Jambi. Oke, siap. Semoga nanti semakin viral buku ini ya. Amin. Ini kan informasi yang penting tentang juga Jambi. Untuk anak-anak muda zaman sekarang supaya pengetahuannya juga bertambah. Informasi tentang Jambi, sejarah-sejarah tentang Jambi, karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Iya, betul ya. Kok saya jadi bijak ya? Gara-gara ini nih kayaknya lagi baca buku Rahma nih. Langsung bijak otomatis ya. Iya, langsung bijak otomatis ya Bang ya. Jadi Rahma, untuk karya lainnya boleh di-spill apa aja Rahma? Diceritain juga dong, penasaran boleh. Ceritanya. Jadi ada beberapa karya nih Bang, ada 12. 12, ini yang ke-12? Iya. Oke, berarti ada 11 yang lainnya nih. Iya, jadi untuk karya yang awal-awal itu bisa dibilang sebagai pembelajaran gitu. Jatuhnya ada yang ISBN, ada yang enggak. Jadi ISBN itu yang ini loh Bang. Oke, siap. Ya gini ya guys ya. Iya, ISBN. Nih. Yang kayak barcode gitu. Iya, jadi memang jatuhnya tuh ya udah inilah ya, udah disahkan langsung dari Perpusnas. Oke, gitu. Baik. Udah resmi. Udah resmi, ya udah resmi. Udah legal ya. Iya. Jadi untuk karya yang pertama itu judulnya tuh Miracle School. Oh. Itu tentang keajaiban di sekolah. Iya, sekolah-sekolah. Ya, maksudnya juga masih bocil-bocil banget kan. Jadi jatuhnya ya cuma bisa cerita tentang itu. Keajaiban apa yang didapatkan kamu? Iya, jatuhnya ya banyak sih ceritanya gitu kan Bang. Banyak ceritanya gitu yang ngubah hidup kita, yang ngubah pandangan kita. Bahkan ya ada makna lah untuk menilai banyaknya kejadian gitu. Terus juga ada dari 1903 hari. Oh. Jadi jatuhnya tuh ya itu tuh pengalaman kita semasa itu gitu. Oke. Masih di lingkungan sekolah ini ya? Enggak sih, juga ada kehidupan yang lainnya. Oke. Ya jatuhnya tuh diary kan. Perharinya gimana, kesehariannya gimana. Itu menceritakan sosok kamunya atau kamu ada tokoh lain? Tokoh ya. Tokoh. Jadi untuk yang pertama tadi pun juga sebenarnya bukan akunya. Oke. Jadi tokoh. Jadi itu udah fiksi, gitu. Terus ada The Last Candy, permen terakhir gitu. Aduh. Itu jatuhnya tuh kayak lebih ke saudara gitu. Kadang aku lucu-lucu juga sih ngelihat karya-karya aku yang dulu. The Last Candy, diambil pula sama orang. Jangan ya Bang Yo. Jangan yo. Jadi ini tentang persaudaraan. Iya. Tentang persaudaraan. Jadi ya ada makna lah maksud permen itu tadi apa kan. Cuma jatuhnya. Berarti ini permennya estafet gitu ya? Estafet. Berarti dari Rahma ngasih ke aku kasih lagi ke orang gitu. Ya gitu ya. Sedih nih ya. Cuma siko emang ya. Cuma siko pula, toko jauh. Bisa nih ya, abang nih memang. Soalnya retailer yang modern sekarang tuh belum ada gitu nah. Gitu ya? Jadi agak susah nemuin candy siko nih. Agak ajaib memang Bang. Iya. Agak ajaib memang. Kita lah buat cerita baru pula. Kayaknya ada pengembangan cerita lagi nih dari novel-novel yang lama kayaknya Bang ya. Reborn ya, atau mungkin series lagi ya, dibuat series ya. Boleh. Bisa jadi ya. Boleh. Oke, The Last Candy. Terus ada You judulnya. You. Kamu. Oh. Ini lebih ke kirain skincare tadi. Itu beda ya. Ini apa nih, tentang apa? Percintaan? Dibilang percintaan sih ya belum level itu sih Bang. Cuma jatuhnya tuh PDKT. udah inilah ya, cita-cita monyet. Benih-benih ya. Benih-benih ya, udah benih-benih gitu. You judulnya kamu artinya kan. Itu keempat tadi ya. Jadi bentar, You nih untuk siapa? Ya tokoh itu juga tadi. Tokoh itu juga. Tapi kan pasti based on real story nih. Ya ada juga sih, jatuhnya gini Bang. Contoh nih abang curhat. Abang curhat misalnya nih. Kebongkar nih. Enggak ya. Ya misalnya abang curhat. Nggak apa-apa, akuin aja. Dengerin kan. Akuin aja nggak apa-apa. Ini dari curhatan orang Bang. Ini dari curhatan orang. Jadi jatuhnya kalau ada orang curhat, ya tenang aja, selama dengan penulis ini ya bisa jadi dikembangkan. Gitu. Jadi jatuhnya tuh ya ngambil cerita-cerita orang, terus dari imajinasi kita sendiri, bahkan dari pengalaman kita sendiri. Ya
kita akan jadiin itu karya. Okay. Jadi mengelola emosi jadi karya, sedih jadi karya, marah jadi karya. Dan di situ masuklah unsur-unsur hiperbolanya ya. Iya, hiperbola. Betul. Yang kayaknya sedihnya kalau dicerita tuh biasa aja, tapi ketika dituangkan itu sedihnya tuh emang sakit, tersayat-sayat ya. Iya, betul. Emang ngebuat pembaca itu, ini sakit banget nih. Betul. Gitu. Biar pembaca tuh juga bisa ngerasain sakitnya tuh gimana. Iya, sakitnya tuh di sini. Dari curhatan bisa jadi cerita ya. Iya, betul. Jadi banyak dong curhat sama kamu. Banyak kamu nih kayaknya anaknya Mama Dede. Anak curhat dong. Banyak yang curhat ya. Gitu. Terus selain you apalagi? Waktu SMA itu, jadi kan ya ada proyek kecil-kecilan sama temen gitu. Ada ini 2 nih kayak horor komedi sih jatuhnya bareng teman-teman juga. Sebentar, ini kayaknya ruang tamu ya. Dari tadi banyak banget yang ngetok pintu. Oh iya ya Bang ya. Masuk. Ini kayaknya mau ketemu Rahma nih ya. Syailah. Mau minta tanda tangan kayaknya. Gimana di sini? Jangan dong. Tuh, giliran dibuka pintunya orangnya nggak ada. Nah, aduh, kita lanjutkan lagi Rahma ya. Oke. Tadi abis you apa? Ada hantu cangkul sama bukan bus biasa. Cangkul. Hantu cangkul dicangkul. Hantu cangkul. Sama bukan ini bus biasa. Berarti kamu nih apa suka film dulu ada tuh film sinetron di sini ada setan ya? Enggak tahu lagi. Oh, enggak tahu ya Allah, salah cerita lagi ya ampun. Tapi tahu, maksudnya cuman enggak tahu ceritanya. Salah orang, kau tahu kan Del? Yang mainnya Nagita Slavina. Oh iya nanti cerita ya Kak ya. Jadi kenapa kok bisa hantu cangkul? Ini jadi imajinasinya kuatnya memang. Jadi waktu itu ya sebenarnya kan enggak punya pengalaman ya Bang ya. Untuk nulis horor. Tapi ini horor komedi jatuhnya tuh waktu itu ya ada manajemen lah gitu yang mau ngajakin kolaborasi. Terciptalah 2 karya ini. Oke. Lah gitu. Terbuka lagi pintunya. Masuk Pak. Ini sobat kalau main ke sini ya, kami baru ngomong 2 menit, enggak nyampe 2 menit ada orang ngetok pintu. Nah, tuh ngetok tuh ada faedahnya juga dikasih minum kami. Ngasih minum, makasih Nian Pak. Rama mau minum dulu boleh? Boleh Bang, boleh. Tapi kita lanjutin dulu Bang. Enggak mau minum dulu? Enggak, oh iya, kalau gitu hantu cangkul nih Be. Duluan Bang. Kalau gitu saya yang minum. Iya, duluan Bang. Oke. Jadi untuk hantu cangkul sama bukan bus biasa tadi itu sebenarnya bukan bus biasa. Bus biasa. Iya, lebih kayak horor-horor agak komedi. Dipinggiri. Boleh. Horor-horor komedi sih Bang sebenarnya. Dapat inspirasi ceritanya dari mana? Dari mimpi? Enggak, bukan ya. Bukan ya. Tapi kalau ngomongin mimpi nanti ada Bang. Oke, siap. Hantu cangkul dulu. Iya, hantu cangkul dulu. Jadi jatuhnya tuh ya rembukan sama teman-teman juga lah. Permintaan manajemennya tuh apa juga gitu. Jadi jatuhnya tuh ya ada rencana untuk ya film singkatnya lah gitu waktu itu kayak video-video singkatnya gitu. Kalau sekarang tuh kayak reels Instagram gitu ya. Iya gitu. Jadi dulu tuh kayak gitu. Akhirnya ya terbuatlah karya 2 tadi. Tapi cuman itu sih yang tentang horor karena kan nggak fokusnya ke situ. Itu cuma jadiin apa ya? Ya pengalaman lah untuk projectnya. Gitu. Tapi kamu pernah baca-baca kalau cerita-cerita horor tuh biasanya apa ceritanya? Kalau saya dulu tuh suka sama cerita yang bergambar yang dapat dari Ciki, Tatang gitu. Oh iya, tapi itu masih banyak juga sih Bang sampai sekarang. Tatang dan Petro. Oh ada. Ada. Enggak tahu. Oh enggak tahu. Salah cerita lagi. Dewi tahu? Enggak tahu juga. Kayaknya aku sama keluarga aku yang tahu juga. Ada tuh dulu ya waktu zamanku SD ya. Jadi dia tuh ada kayak komik gitu ya, nggak terlalu tebal. Nah itu tuh cerita-cerita abang nih tahu. Nah cerita-cerita horor gitu, tapi singkat aja. Dia pemerannya itu Tatang dan Petro, hidungnya mancung banget. Oh itu horor. Itu horor banget. Tapi zaman aku SD tuh kayaknya itu paling serem deh. Oh gitu. Tapi kalau kamu biasanya cerita apa yang biasa kamu? Sebenarnya kalau horor gitu sih nggak punya bukunya Bang ya, tapi jatuhnya tuh kayak di internet, di website atau webtoon gitu. Gitu aja sih. Digital ya. Iya. Oke. Jadi bus yang hilang nih tadi gimana? Masih ada sih Bang. Masih ada. Udah ketemu. Orangnya udah ketemu dalamnya ceritanya. Oh. Jadi jatuhnya tuh ya bus itu berhantu gitulah. Busnya ada tapi orangnya hilang. Tadi kan kamu bisa bilang ini memasukkan nuansa komedi. Nah komedinya ini bagian mana nih? Ya jatuhnya tuh kan kayak hantu cangkul, masa hantunya nyangkul kayak gitu nah.
Hantunya nyangkul. Jadi jatuhnya tuh ya dari beberapa scan-nya tuh ya lucu lah. Siapa tahu arwah petani kan? Oh, boleh juga tuh. Nyangkul dia. Arwah petani. Iya kan? Iya. Bus yang hilang. Gitu. Aduh. Oke. Next. Tadi berapa? 5 ya? Tadi 4 gak sih? Enggak, 4, 5. Oh 5 ya. 5. Ini yang kelima nih. Yang keenam. Oh yang keenam, baik. Yang keenam, oke. Yang keenam itu apa ya, namanya lupa nih. Bukan horor kan? Berarti horor cuma yang tadi kan? Cuma yang tadi. Memori singkat. Memori singkat, ya Allah. Ini agak deep loh dikit. Agak deep. Berapa KB memori? Memori singkat tapi katonya baik. Sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang. Iya. Sailah. Ini kayaknya story dari langsung penulisnya. Minumlah dulu Bang. Minumlah dulu. Kita akan memasuki karya yang deep. Oke, siap. Belum lagi karya-karya yang dari mimpi tadi yang kata si Rahma belum di spill-nya, nanti kita kasih tahu sama sobat ya. Siapa tahu sobat hari ini juga mendapatkan referensi cerita-cerita yang bisa dikembangkan. Ya, nggak apa-apa kan kalau dikembangkan sama sobat-sobat penulis lainnya ya? Nggak apa-apa. Siapa tahu dapat ide-ide cemerlang, nggak apa-apa. Betul. Tuangkan bae. Iya. Next. Oke. Apa tadi memori singkat? Ya jatuhnya tuh sebenarnya ya apa ya? Ya banyak lah, kompleks juga sih Bang. Tapi jatuhnya ya ada perasaan di situ. Oh, lah ketok lagi. Masuk. Ketok lagi. Abangnya pula yang kaget. Aduh, jadi ruang tamu nih lama-lama sobat, ruangan kita nih ya. Kami baru nak ngomong serius sudah ada yang ngetok. Nak ngomong serius sudah ada yang ngetok. Enak juga ngetok tuh ngantar kue. Iya, ya moga-moga sekali lagi Bang. Iya, sekali lagi kalau bisa mau pesan kue apa? bisa. Gawat. Oke, memori singkat. Udah tadi memori singkat ya? Iya, intinya tuh ada perasaan lah di situ Bang. Oh, berarti ini love story ya? Enggak juga. Jadi jatuhnya tuh kayak lebih kagum. Enggak, maksudnya tuh emang ada love story-nya. Tapi dari segi sehari-hari kekeluargaan tuh tetap ada. Cuman jatuhnya tuh ini tuh udah ada masukin bumbu-bumbu ya, lebih ke sastra, lebih ke perasaan. Gitu. Oke. Next, karya berikutnya. Tadi kemana? 6. Tadi 6, ini 7 sekarang nih. Oke, 7. Yang ke-7 itu ada Cahaya dari Pesantren. Cahaya dari Pesantren. Oke. Ini berarti tentang Islami gitu ya? Dibilang religi? Enggak. Jadi jatuhnya lebih kehidupan di situ. Oh. Tapi pastinya tuh memang ada ya sentuhan religinya ada itu. Pasti ya. Oke. Gitu. Ini kamu dapat cerita Cahaya dari Pesantren gara-gara kamu juga di boarding school tadi. Jadi jatuhnya tuh ya kehidupan di situ tuh banyak banget loh pelajarannya. Banyak banget loh makna-maknanya. Apapun yang terjadi lah gitu. Iya. Apapun yang terjadi. Oke, siap. Yang ke-8. Senja yang tak tergantikan. Nah, ini tuh benar-benar perasaan kalau yang ini. Oke. Ini kayaknya quality time ya, kalau senja tak tergantikan itu ya. Senja tak tergantikan. Jatuhnya tuh ya senja kan tiap hari tuh ganti. Iya, tapi ini adalah senja yang paling berkesan. Iya, betul. Yang tidak bisa digantikan dengan senja-senja lainnya, apalagi sama Snova Senja. Ya ampun, Kak Snova Senja sebut pula. Kak, kirim kuenya sekarang. Hai Kak Snova. Kak Snova dibuatin buku nah Kak Snova. Enggak, kuenya dulu Bang Anton. Next ya kita undang Kak Snova ke sini ya. Oke, jadi senja tak tergantikan ini cerita apa nih? Itu lebih dalam sih Bang. Jadi jatuhnya tuh kayak sumur ya. Lebih dari sumur. Lebih dari sumur. Jadi ada beberapa temen tuh yang kayak sampai matanya bengkak. Dia bilang, ini nih aku nih, aku nih kayak gitu. Ada yang bahkan ya mungkin bukan cerita dia, tapi ini tuh terasa banget gitu. Jadi jatuhnya tuh aku bencinya nengok tokoh ini. Jadi jatuhnya tuh memang perasaannya tuh dapet di situ Bang. Lebih kita lihat pasar kan. Jatuhnya apa ya? Dengan adanya karya itu mungkin anak muda tuh lagi suka yang kayak gitu. Yang menyentuh, ini sakitnya. Walaupun tidak sakit tuh galau dia tuh. Gitu nah. Berarti ini ceritanya berarti ada seseorang yang ngasih harapan gitu ya? Iya, jatuhnya bener-bener kisah cinta. Emang sastra lah, bagus. Bagusnya tuh ya kayak
ya memang dalam gitu. Oke, menyentuh perasaan sekali ya. Perasaan. Kayak film sekarang yang lagi viral tuh. Apa tuh? Lapar adalah maut itu ya. Oh, lapar adalah maut. Iya. Tapi tidak lapar kan, Bang? Lagi pingsan pula. Aduh, tiba-tiba saya lah tergeletak di belakang. Siapalah hostnya kayak gini, Bang? Rahmalah. Gitu. Oh, Rahma. Rahmalah maju. Bintang tamunya kayak Dewi. Oke, itu tadi yang ke-8 ya. Oke, 9 sekarang. Ini banyak nih sobat karya-karya dari Rahma ini. Ini baru yang ke-9 nih yang mau kita ceritain. Yang 9 apa judulnya? Itu ada apa ya? Kayaknya tadi ada yang ketinggalan deh. Ada, coba ingat-ingat dulu. Boleh dilihat gak sih? Oh, boleh dong ya. Iya. Jadi buat sobat-sobat yang suka menulis ya, yuk kembangkan kreativitasnya, kembangkan tulisannya karena memang banyak banget peluang-peluang di luar sana untuk bisa mengekspos tulisan-tulisan dari sobat itu supaya lebih bermanfaat untuk orang-orang banyak. Terutama untuk anak-anak Jambi, kita bangga juga ya bahwa kalau di Jambi itu banyak penulis-penulis keren, penulis-penulis yang udah go nasional, go internasional. Banyak. Kita juga bangga ya, karena Jambi itu juga turut diperhitungkan di kancah nasional dan juga internasional. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang, Bang. Sekarang juga makin banyak malah ya, karena sekarang tuh juga cari referensi dengan mudah sekali ya. Iya, benar. Media sosial udah berkembang, internet udah berkembang. Ini menjadi sebuah sarana nih buat sobat. Jadi reportase saya ya. Atau abang mau nyiptain buku? Oh, saya nyiptain lagu aja. Oh, nyiptain lagu. Oke, boleh. Sudah ingat judulnya? Bentar, Bang. Oh, belum. Jadi kalau gitu saya ngomong lagi nih. Boleh. Karena jatuhnya kayaknya sih tadi ada yang kelewatan. Gitu. Bentar ya. Tapi saya penasaran juga, ada komunitas penulis ya di Jambi ya? Ada. Sebenarnya banyak sih, Bang. Termasuk Rahma sendiri tuh kita punya. Nanti dijawab ya. Okay, bukunya dulu boleh. Bukunya dulu ya. Oke, siap. Kita penasaran nih, buku dari Rahma yang ke-9. Ada 12 karya yang sudah diciptakan sama Rahma. Iya, betul. Dari dia duduk di bangku SMP ya, sampai dengan sekarang. Oke. Nah, ini berarti ada konsistensi dari Rahma nih sobat. Sama kayak sobat ya, kalau misalnya udah cinta sama sesuatu hal, pekerjaan, harus konsisten supaya di masa depan itu ya kita bisa melihat hasil dari konsistensi kita tadi. Ya. Selanjutnya itu ada merayakan harapan. Merayakan harapan. Kirain merayakan ulang tahun ya, bukan. Harapan. Bahkan sekarang kehilangan pun harus dirayakan, Bang. Wah, ini kehilangan yang gimana dulu nih? Kalau kehilangan hal-hal yang jelek ya nggak apa-apa kita rayakan ya. Tapi kalau kehilangan hal yang baik itu sayang banget. Wah, sayang banget ya, Bang. Sayang banget ya. Ini merayakan harapan ini apa? Harapan yang udah dipengenin dari lama, tiba-tiba terkabul, akhirnya dirayain gitu. Jadi jatuhnya merayakan harapan ini apa ya? Kumpulan bareng teman-teman yang lain. Jadi jatuhnya tuh ada beberapa penulis dalamnya. Yang masing-masing mereka itu ya mungkin setiap kita kan pasti punya harapan. Iya. Ya jatuhnya apapun itu dan apapun itu yang terjadi ya kita harus ikhlas nerimanya. Gitu sih intinya. Jangan harapan palsu aja ya. Iya, jangan harapan palsu. Jangan PHP, Wak. Jangan PHP. Next. Gitu. Apalagi Rahma? Keberapa lagi sih? 10 ya? 10. Kayaknya bukan ke 10 deh, ke 11 deh udah. 11 tadi. ya? Iya, udah Oke. ke 11 ternyata. Satu lagi? Yang ke 11 itu. Oh, yang iya, kayaknya udah 11 yang kita ceritain. Satu lagi? Atap Langit. Atap Langit. Jadi Atap Langit itu tentang apa? Tentang ibu. Jadi jatuhnya kenapa Atap Langit? Terbuka lagi pintunya. Alhamdulillah. Oh, bukan. Aduh, kirain tadi ada tanda-tanda dak yo, yang manis-manis gitu di atas meja nih. Rupanya bukan. Atap Langit tentang ibu. Tentang ibu. Lebih ke perempuan sih, Bang. Dia peka ya. Pintu terbuka dikit, nampak matanya. Memang ada, Bang. Tentang perempuan. Jadi penulis, jadi Rahma tuh ngajakin beberapa orang untuk nulis. Teman-teman. Dan ya itu kebanyakan dari Jambi yang pastinya. Kita tahu cerita hidupnya, kita tahu kisah hidupnya, jadi jatuhnya kayak nih orang nih sebenarnya tuh inspirasi banget bagi kita gitu. Oke. Jadi kenapa Atap Langit? Ya kita tuh nggak pernah tahu langit itu tuh ujungnya mana sih. Iya. Terus juga jatuhnya ya ketika seorang ibu kita ibaratkan sebagai langit, ya dia tetap akan sama gitu, walaupun udah malam, walaupun udah balik siang lagi, walaupun gimana pun dia tetap adalah langit. Terus juga ketika mendung, bahkan ketika
matahari bersinar, atau bahkan terbenam. hujan, ya dia tetap sebagai langit gitu. Iya. Bahkan setelah setelah hujan ada pelangi. Jadi jatuhnya tuh peran ibu itu luar biasa banget untuk hidup kita. Bahkan ketika langit runtuh mungkin bumi juga akan runtuh kan pastinya. Nah, jadi diibaratkan ya nggak akan ada duanya gitu. Oke. Ibu di dunia ini. Gitu. Dan dengan adanya peran teman-teman perempuan tadi, ya sebenarnya perempuan yang penulis di Atap Langit, ya mereka tuh dibesarkan dengan ibu-ibu yang luar biasa. Jatuhnya ada yang mungkin ayahnya udah meninggal, yang ditinggal ayahnya dari kecil. Terus juga yang mungkin cuma ibunya yang berjuang untuk hidupnya. Itu perlu diapresiasi bagi Rahma. Oke. Jadi dengan adanya Atap Langit, ya itu untuk perempuan-perempuan hebat sih. Ini berarti sebuah penghargaan juga untuk perempuan-perempuan hebat, terutama perempuan ibu hebat. yang terus berjuang untuk agar anak-anaknya itu bisa mencapai cita-citanya. Oke, siap. Nah, Rahma, proyek kedepannya ada lagi buku yang mau ditulis? Ada. Kita tunggu aja. Udah proses sekarang? Proses, tapi kerjasama sih Bang. Ada salah satu tokoh di Jambi. Oke, jadi rencananya buku apa yang bakal diterbitkan dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat sih belum. Ini jangka panjang ya? Jangka panjang. Yang masih sekarang ini ya? Ya. Oke, tentang apa? Boleh tahu nggak? Tentang Tokoh. Oke, seseorang ya. Tadi satu lagi ada, maksudnya kan itu kan karya yang kerja saya dengar tadi waktu saya masuk. Iya. Itu kan tokohnya? Bukan? Yang mana? Iya. Tadi saya masuk ya, Rahma tadi kan sempat berbincang sama kru kita, terus saya agak nguping dikit gitu. Nguping. Oh, ternyata itu tokohnya. Oke, pasti salah sosok pahlawan di Jambi lah. Oke, tadi komunitas penulis gimana? Rahma merintis juga komunitas penulis? Ada Rumah Basama sama Jambi Karya Raya. Jadi jatuhnya ya dengan adanya platform ini Rahma foundernya Bang. Oke. Jadi jatuhnya kita ngadain event, ngadain kegiatan, bahkan nulis bareng, bahkan bantuin teman-teman untuk nerbitin karyanya. Bahkan sampai hari ini kita tuh udah bantuin teman-teman tuh 7 karya. Oke, siap. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen gabung sama kamu gimana? Boleh banget, langsung aja follow Rumah Basama, Jambi Karya Raya. Jadi jatuhnya Jambi Karya Raya itu ya saatnya kita tunjukkan bahwa Jambi itu kaya akan karya. Oke. Nah, ini kamu ngelihat anak-anak Jambi sekarang antusiasnya menjadi penulis gimana? Banyak Bang. Banyak ya? Banyak. Tapi mungkin wadahnya tuh yang kurang. Wadahnya, terus nggak tahu nih jalan-jalannya kemana. Nah, Rahma yang udah pernah ngelalui itu, ya karena kita udah tahu, ya apa salahnya kita bantu teman-teman. Itu sih. Apa yang bisa dilakuin pihak-pihak terkait, contoh kayak pemerintah ataupun stakeholder terkait lainnya supaya bisa menyalurkan bakat-bakat anak-anak Jambi nih? Nah, salah satunya nih Bang, ya kalau Rahma kan bergerak di bidang literasi ya, literasi kita tuh rendah banget kalau di Jambi untuk Rahma. Jadi wadah-wadahnya ya banyak, tapi jatuhnya kan kita perlu pemerintah, kita perlu pihak-pihak yang juga bantu. Iya, support ya. Iya, yang support lah pastinya. Salah satunya dengan buku ini, besar harapan Rahma kalau buku ini tuh bisa jadi ya bahan bacaan untuk kita. Karena jatuhnya ya sekarang mungkin siapa sih yang mau baca buku yang tebal-tebal banget, yang bahasa yang kaku gitu. Jadi dengan adanya potensi-potensi pemuda tadi, kita bisa loh ngebuat sesuatu mungkin tentang budaya melalui berbagai karya gitu, karena banyak banget karya anak muda Jambi itu yang keren. Gitu. Pengemasannya lebih menarik tadi ya, kata Rahma ya. Iya, harusnya disupport dong anak-anak muda Jambi. Oke, siap. Apa pesan yang pengen kamu sampaikan untuk penulis-penulis di Jambi supaya mereka tetap menghasilkan karya? Oke. Jadi untuk siapapun yang suka nulis, terutama di Jambi nih gitu. Betul. Nggak peduli sih berapa banyak yang suka dengan karya kamu, bahkan mungkin karya kamu dikatain jelek, bahkan nggak ada yang membacanya. Tapi coba tanyain ke diri sendiri, udah berkarya sepenuh hati nggak? Karena sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh hati pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kamu. Oke, siap. Jadi harus penuh hati, jangan setengah hati ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh, harus penuh hati. Karena kalau udah terjun basah sekalian. Iya, basah. Jangan kakinya aja yang basah ya. Iya, betul Bang. Betul sekali. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Rahma sudah hadir di sini. Semoga nanti karya-karya lainnya ini juga bisa dilirik ya. Amin. Oleh semua orang, dan ini juga cerita-cerita dari bukunya Rahma ini bermanfaat untuk memberikan edukasi. Amin. Terutama untuk anak-anak muda. Terutama buku ini juga nih, buku tentang Negeri Pusako Batua. Tentang Jambi. Betul. Semoga nanti juga makin banyak penulis-penulis lainnya yang bisa berkolaborasi dengan Rahma. Begitu juga dengan penerbit-penerbit. Iya.
Baiklah, terima kasih banyak Rahma sudah hadir di sini, sehat selalu. Amin. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, Rahma ucapin makasih dong sama sobat podcast Punyo Kito. Tapi pakai gaya tapi. Kayak mana tuh? Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Kayak gini? Kayak gitu. Ayo, silakan Rahma. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Cakep. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Rahma di podcast Punyo Kito. See you.